Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah Ustaz mengkaji ulang sedikit mengenai orang yang berhak mendapat warisan? Baik. Orang yang berhak mendapat warisan itu kalau laki-laki dan perempuan dikumpul itu 25 semuanya. Kalau semuanya itu terjadi cuma 5 yang mewarisi. Ya, suami, istri, bapak, ibu, laki-laki nih. Dari laki-laki. Kemudian anak. Anak terserah laki atau perempuan itu juga dapat. Jadi 5 itu yang mewarisi itu. Ya. Jadi kalau laki-laki nih, bini dari laki-laki yang dapat. Suami, istri, bapak, ibu, anak. Itu 5. Itu yang tidak bisa dibuang dalam warisan tersebut itu. Paham? Bukan bapak istri, bukan emak istri, bukan, tapi emak suami, bapak suami dan tuh. Itu yang berhak pertama dulu terjadi. Makanya kalau satu meninggal, bapakkah yang meninggal, bagian ibu dapat, atau ibu meninggal, bapak dapat. Anak tidak bisa ditinggalkan. Ya, kemudian nenek kakek itu dapat juga. Itu bisa dibuang bapak emak kita. Jadi dikatakan warisan itu di dalam Al-Quran ada terdapat 6 macam. Ya, saya usah baca nih kalau mau diulang. Dikatakan nisfun wa rub'un summa nisfur rub'i wasulusu. Ya, nisfun wa rub'un summa nisfur rub'i wasulusu wasulusu binasi syail wasulusa himat tamamu fahwas fakullu hafidhi imam. Jadi warisan itu ada setengah harta, seperempat harta, seperenam harta, sepelapan harta, 2/3 harta, ya itu 6 macam. 2/3 harta, itu 6 macam. Nah, bagian tersebut itu maka dikatakan di kitab Asy-Syamsuriyah itu, ya, Nazam Ar-Rahabiyah itu berkata orang bisa tertegah daripada warisan itu. Dikatakan wa yamna'u sakhsa minal mirathi wahidatun min iladhi salasi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham fala syukkal yakini. Itu nazamnya. Jadi ditegah orang dari warisan dengan 3 hal. 1 di antara 3 riqqun itu hamba. Ya, bukan hamba sakit. Riqqun wa qatlun pembunuhan. Hati-hati saya bilang kemarin, kalau awak kaya tak usah anak bikin supir. Kalau ketabrak tuh nanti bapaknya meninggal, anak tak dapat apa-apa. Yang tabur qatil di Syafi'i tak dapat. Ya, waqtilafu dini beda agama di Islam. Karena Rasulullah berkata, la yarisul kafirul muslima walal kafirul muslima. Ya, tak akan mewarisi kafir akan Islam, kebalikan juga begitu. Itu 3 hal yang tidak dapat tersebut itu. Ya, makanya warisan yang paling bagus kalau hidup lagi sama. Mutasawiyah, laki perempuan besar kecil itu lagi sama. Arti kata itu kalau sudah meninggal satu di antaranya, Allah berkata lidzakari mislu hadzil unsayain, 2 bahagian laki-laki sebagian perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Kecuali di kita, di sana ada hukum birrida. Rida itu kalau nak bagi rata silahkan, tapi semua asnaf bagian itu dia mesti tahu. Pialah Pak dibilang 2 kami mau, kami bagi sama, silahkan. Nah, di negara kita beda dia. Walaupun lain agama tetap dapat, namanya gonogini atau namanya harta pembagian adat, itu beda juga. Jadi kalau Islam cuma 2. Secara warisan faraid nama yang kedua itu namanya birridha. Ya, keredaan dia, itulah tadi hal tersebut itu. Itu masalah kalau diulangi masalah bagian harta tersebut itu. Nah, kalau mau dicontohkan mungkin kau punya saudara berapa? 4. Itu Ustaz yang bertanya ini ayahnya meninggal dan anaknya ada 2 orang perempuan. Baik, maka aku contohkan dulu. Ya, seandainya kau sekarang ini, kau punya berapa adik? Berapa orang? 4 orang laki-laki, 1 perempuan. 4 laki-laki, 1 perempuan. Oh, 5 orang kau. Yang kalau ini bertanya tadi berapa? 2 orang perempuan. 2 orang perempuan saja. Tidak punya yang lain. Baik. Yang meninggal siapa? Ayahnya. Tuh. Jadi seorang meninggal, ya, maka
meninggal, sang suami meninggalkan istri dengan 2 anak perempuan. Ya, berapa bahagiannya? Ibu itu nama istri. Istri tidak ada 2 bahagian. Dia ada 1/4, 1/8. Kalau meninggal suami ternyata tidak punya anak, itu 1/4 harta tuh ibunya. Tapi kalau punya anak 1/8 hartanya. Anak perempuan itu kalau 1 orang setengah. Kalau 2 orang atau lebih itu 2/3 harta. Tapi kalau dia ada 1 laki habis tuh, tak dapat lagi tuh yang lain. Nah, dia kalau punya paman, ada tak punya paman? Tuh ditanyakan. Tak punya. Paman itu artinya apa? Adik beradik daripada bapak, daripada suami. Kalau tak punya paman, punya tak kakek, punya tak datuk, mungkin tak punya semua ya. Memang keluar dari mana? Iya, tentu mesti ada tuh ya. Nah, kalau emang tidak ada sama sekali, tengok tuh ya. Jadi dikatakan masalahnya tersebut itu ibunya 1/8 ya, anak yang perempuan tuh 2/3. 2/3 itu yang lebihnya ada asabah namanya. Asabah itu kalau punya paman lebihnya itu. Jadi asalnya daripada 8. Nah, kalau ibu 1/8 daripada 8 berapa? 1 ya, 7 buat anak 2 perempuan. Tidak bisa dibagi tersebut itu 3,5, tidak boleh. Maka dikalikan, dia punya kepalanya 2, kalau perempuan 2. Jadi kalau 2/3 masalahnya daripada 24. Paham? 24 kalau bagi 8 berapa? Kalau 24 bagi 3 berapa? Beda kan? Bisa tuh. Bagi 8 berapa? 3. Kalau 24 bagi berapa? Bagi 3 berapa? 8 ya. Nah, kalau 2/3 daripada 24 itu ya, asabah tersebut itu jadi dikalikan. Jadi kalau ibaratnya 24 itu 16 punya anak. Paham tuh ya? Perempuan itu. 3 itu punya emaknya. Berapa sisanya itu? Sudah 19 ya. 19 dari 24 berapa? Itu masih 5 lebihnya dari 24. Jadi 5 itu hak siapa? Itu hak pamannya kalau ada. Kalau paman tak ada, tengok anak paman. Tak mungkin tak ada. Paman tak punya, cucunya paman. Apa tak ada? Itu bagian ke situ. Jadi kalau anak itu perempuan, tetap saudaranya mendapatkan bahagian sepupunya itu daripada paman itu. Tapi kalau 1 anak laki-laki yang macam kau nih, kau punya 4 laki-laki, 1 perempuan, habis 1 datuk kau tuh. Bapak kamu selesai urusannya itu. Jadi kalau meninggal bapak kau, atau mak kau meninggal, ya mak meninggal, bapak tinggal. Jadi bapak ini dia 2 bahagian juga, setengah harta atau 1/4 harta. Kalau tidak punya anak itu setengah harta. Kalau punya anak 1/4 harta. Otomatis kalau mak kau meninggal, bapak kau tinggal. Ya dah, punya anak 5. Ya, punya anak 5. Ada mau tambah lagi? Ada punya anak 5. Ya, itu kalau 1/4 berapa? Itu daripada 4 cuma 1, 3 buat anak laki dan perempuan. Dia bisa dibagi 3 karena anak laki-laki itu 2 kepalanya, 2 bahagian. Kalau 4 laki-laki berapa? 8. Perempuan 1 berapa? 9. Ya. Berjelas itu. Nah, 9 kali 4 itu berapa? 9 kali 4 berapa? 36. Lambat ngitung. Nah, 36 bagi 3 berapa? 12. Itu 12 punya si ayah. Ya. Sisa daripada 36 berapa? 12 itu? 24. Ya. Taib. Bisa tak bagi 9? Tak bisa ya? Bisa kan? Dia kalau 27 bisa bagi 9. Berarti keliru hitungannya. Hitungannya. Jadi kalau itu asal 48. Kalau 48 tuh jadi ya 16. Ya. Coba balik lagi. Ya, hitung balik nih. Kan paling mesti ada papan tulis. Papan tulis ya. Jadi punya bapak itu tetap dia 1/4 harta. Jadi kalau 4 juta, 1 juta, 3 juta itu dibagi anak dengan 9 kepala. Laki-laki 2 bahagian, perempuan sudah jadi 9 kepalanya itu. 9 kan? 9 kali berapa? Nah, 9 kali
4. Ya, berapa? 36. Kalau 36 bawah tuh, kalau seperempat tuh berapa? Bagi 4 berapa? 9 ya. 9 36 sisanya berapa? 27 kan? Lambat ngitung 27. 27 bisa bagi 9. 3. Tuh balik. Jadi 3 buat anak perempuan, anak laki-laki yang 4 orang tuh 6. Habis. 6 kali 4 berapa? 24 tambah 3 berapa? 27 tambah 12 berapa? Tambah berapa tadi? Selesai kan? Iya, ada enggak duitnya? Nah dibagi tak ada. Ya, hitungnya. Apa ya kalau mati-matian kau ngitung. Ya, itu tadi. Jadi kalau yang tadi itu meninggal, bapaknya meninggal, ibunya tinggal. Ibunya ya, ada. Ibunya 1/8 harta, 2/3 itu anaknya perempuan itu. Jadi kalau 24, kalau 24 juta, ibunya itu 3 juta, 16 juta anak perempuan berdua tuh bagi 2. Jadi satu anak itu berarti 8 juta. Masih sisa 5 juta itu paman nanti itu ada tak? Paman itu nanti. Paman tak ada daripada jihad bapak. Ya, makciknya dari jihad bapak. Tak ada punya, tak mungkin tak punya anak paman dah pula. Itu ganti anak itu. Itu saja bagiannya. Ya. Jadi bagi harta bisa aku panggil ke rumah di sini. Jadi hitungan panjang. Ya, kalau tak paling aljabar payah. Jelas? Ada mau tanya lagi? Baca. Jadi kalau jangan bagi harta, aku tak bagian, awas kau. Nah, iya, bilang. Jika sepupu sebelah dari nenek perempuan orang tua sang ayah, apakah termasuk juga ahli warisnya, Ustaz? Sepupu dari sebelah ibu dari ayah. Sepupu dari sebelah orang tua sang almarhum ayah tersebut, apakah termasuk ahli warisnya juga? Orang tuh dipanggil dulu lah sebetulnya ya. Karena salah-salah nanti saya bilangkan nanti tak dapat jadi dapat. Ini namanya kalau salah kali jadi rugi, salah hitung jadi untung. Ustadznya yang buntung. Kata ustadznya dapat, katanya tidak. Tanya orang baik-baik, tidak bisa. Ya, jadi kalau para itu mesti dipanggil orangnya, kumpul gini. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Urusan sama siapa? Kadang itu ada hukumnya. Itu begitu para it. Tidak bisa baca begini. Untung tadi yang sedikit tadi, cuma anaknya 2, kalau anak 5 itu masih bisa. Tapi kalau menyangkut cucu, buyut ke belakang-belakang itu payah. Kita tengok di sesilahnya. Dari jadi bapak jadi emak. Itu baru ditengok. Meninggal siapa? Tinggal ini. Meninggal siapa? Dengan itu tuh. Al-aqrab pak-akrab namanya. Abad pak yang dekat dengan jenazah itu yang lebih utama. Itu saja. Ya. Penghitung begitu payah. Habis waktunya. Orang datang. Tidak usah bawa apa-apa lah. Bawa kambing 3 sudah. Ya. Ada lain? Bacakan. Ada yang mau tanya itu sebelah tuh? Ada yang mau bertanya? Karena bagi apa? Tadi dibagi kan? Mana ada bagi beler cuma. Iya. Sini dekat-dekat sini, apa jauh-jauh? Ya. Ya jelas nanti. Baik. Para ayat ya, bagi harta. Itu ilmu bagi harta ini awalu ilmin yubqadu. Ilmu yang pertama hilang tuh ilmu bagi para ayat. Hati-hati karena orang punya anak, bagaimanapun kita punya anak perempuan sebanyak apapun tetap pakciknya dapat. Kalau ada laki-laki satu aja menghabiskan itu. Ya, seandainya bapak kau ini meninggal punya kau saja dekok sikonnya. Habis sudah harta tuh. Ayah kau 1/4, 3-nya itu kau punya. Pakcik kau mahjub namanya. Tak dapat sama sekali. Tapi kalau nenek kau ada, itu sulusul baki. Sepertiga bahagian itu nenek kakek itu dapat ayah mak bapak kau, mak bapak kau. Paham tak tuh? Itu bahasanya. Ya. Jelas itu. Itu faraid. Orang ada perhatikan sekarang. Dibilang apa boleh ikut urusan ipar aku. Iya, cari bak laki aku. Nah, ipar kau tuh adik suami kau atau abang suami kau atau kakak suami kau dari yang perempuan, dapat semua bagian itu. Tidak boleh dibuang karena dia waris itu. Kalau dia ngelamar kau bisa dia kawin sama kau. Anak kau mau nikah mesti dia nikahkan daripada laki-laki, bukan dari perempuan. Paham? Haram kau kendurikan sampai 100 hari duit itu. Tak dibagi. Ini kenduri. Warisan tak dibagi. Tuh tadi menggendutkan ustadz cuma
Paham tak kau? Ustadz yang tak bacakan sama gayanya itu. Tukang makan punya orang aja. Paham apa paham? Dia disinggung sekali. Paham? Tuh. Itu saja. Bertanya lagi. Nah, itu 3 siaran apa? Yang suka bertanya apa tuh? Ada yang mau tanya? Kau nak tanya apa nih? Untung kau masih hidup malam nih ya. Kalau kau meninggal, kau kemarin ya selesailah urusan. Allahu Akbar.